Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita awali dengan doa wal majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Rabbi zidni ilman wa wasi'li fi rizki wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qaiman bila zawal ya mubdi'an bila misal falakal hamdu walakal minnah walakal syarafu ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat kita dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurah kepada manusia mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah, jangan lupa kita niat iktikaf selama berada di dalam masjid. Nawaitu iktikafan ma dumtu fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku niat iktikaf selama berada di dalam masjid, sunnah mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian kita ilmu fikih menggunakan kitab Taqriratus Sadidah karya Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf. Beliau salah satu murid daripada Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit yang sempat pernah ke Balikpapan. Masuk kita ke rukunnya solat. Kita masih membahas tentang seputar solat, dan yang kita bahas adalah sesuatu yang amat sangat penting, rukunnya solat. Rukun solat yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ar-ruknus tsani, rukun yang kedua, takbiratul ihram, yaitu membaca takbiratul
ihram. Nah, ini termasuk yang perlu diperhatikan, karena siapa yang takbiratul ihramnya tidak sah, maka semuanya tidak sah. Ketika takbirnya sudah tidak benar, tidak memenuhi syarat-syarat takbiratul ihram nanti yang akan disebutkan, maka semua mulai awal sudah tidak sah sampai akhir pun tidak sah. Maka takbiratul ihram adalah termasuk rukun qauli, rukun yang hendaknya diucapkan, dilafadzkan dengan lisan kita, tidak cukup dengan berbisik. Apa berbisik? Ya, berbisik. Yang sering terjadi adalah ketika kita takbir tidak keluar suara. Pernah sampean lihat seperti itu, Pak? Apa itu maksudnya? Takbir itu harus keluar suara. Nah, nanti disebutkan. Wahia qaulu Allahu Akbar. Takbiratul ihram yaitu ucapan yang dilafadzkan berupa Allahu Akbar. Wa sumiyat bidzalika li'annaha tuharrimu ma kana halalan qablaha kal akli wal kalam wa ghairu dzalik. Dinamakan takbiratul ihram li'annaha karena diharamkan. Dinamakan takbiratul ihram karena diharamkan maka halalan qablaha, sebelumnya dihalalkan. Sebelum takbir dihalalkan melakukan sesuatu apapun seperti makan, berbicara dan lain sebagainya. Tapi begitu sudah takbir, maka sesuatu yang halal sebelumnya, sebelum takbir itu halal, begitu sudah takbir maka haram makan, haram berbicara, haram dan lain sebagainya. Nah, ini jikalau sudah takbir Allahu Akbar, tidak boleh melakukan hal-hal yang dihalalkan sebelumnya. Itu dinamakan takbiratul ihram. Hadirin, disebutkan di sini ada 20 surutu takbiratul ihram isyruna. Syaratnya takbiratul ihram itu ada 20. Jama'aha ba'duhum fi qawlihi. Sebagian ulama mengumpulkan di dalam satu syair. Surutun li takbiri sama'uka antakum wa bil arabi taqdimuka Allahu awwalan wa nutku bi akbar la tamudda li hamzatin kaba'in bila tashdidiha wa kadhal wila alal ilfati sab'i fillahi la tazid kawawin wa la tubdil li harfin ta'assula dukhulun li waqtiranu biniyatin wa fi qudwatin akhir walil kiblati ij'al wa sarifan i'dim wa qata'na hamzan akbarin laqad kamulat isruna ta'adduda injala. Ini sama-sama live ya, live saya juga live. Jadi hisapnya biar tidak berat-berat Pak, punya HP itu ya. Nanti dihisap semuanya, kita ini punya HP ganti berapa kali ya. Kita lanjut. Disebutkan syarat takbiratul ihram. Syarat takbiratul ihram itu ada 20. Yang pertama, ini harus dihafal minimal yang bawa HP bisa dicatat atau bisa nanti siaran dilihat di Facebook atau apa. Ayyusmi'a. Syaratnya takbiratul ihram ayyusmi'a nafsahu hurufuha. Syarat orang takbiratul ihram itu minimal hendaknya hurufnya didengar oleh dirinya sendiri. Makanya saya katakan kebanyakan di antara kita ketika takbir mulutnya tidak mengeluarkan suara.
tidak cukup berbisik, tapi harus terdengar oleh dirinya sendiri yang takbir. Allahu Akbar. Huruf-hurufnya takbir itu tadi Allahu Akbar, ayyusmi'a nafsahu, terdengar oleh dirinya sendiri. Jadi tidak cukup hanya berbisik, apalagi tidak ada gerak. Kalau semua dia punya jenggot tidak gerak, cuma kadang gitu. Allah. Nah, ini tidak memenuhi syarat. Antakuna halatal qiyam fil fardi. Yang kedua syaratnya takbiratul ihram, hendaknya orang yang takbiratul ihram itu dalam keadaan sudah benar-benar berdiri di dalam sholat fardu. Ya. Antakuna halatal qiyam fil fardi. Hendaknya ketika takbir itu benar-benar sudah dalam keadaan tegak berdiri. Sering terjadi kalau kita sholat tarawih terburu-buru, ya, belum berdiri secara tegak sempurna sudah mengangkat tangan sambil mengucapkan takbiratul ihram. Nah, kenapa disebutkan di sini fil fardi? Karena di dalam sholat fardu jika kita mampu untuk berdiri maka wajib berdiri. Beda halnya dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah meskipun dalam keadaan sehat, ya tidak apa-apa duduk sholat sunnah, tapi pahalanya berbeda dengan orang yang sholat sunnah berdiri. Kalau sholat sunnah berdiri mungkin 100% pahalanya, tapi dia dengan duduk ya 50%, ya, kurus-kurus lah ya. Nah, yang kedua syarat takbiratul ihram para hadirin antakuna halatal qiyam fil fardi, berdiri dengan tegak baru melakukan takbiratul ihram. Yang ketiga antakuna bil arabiyah, syaratnya takbiratul ihram hendaknya menggunakan bahasa Arab. Tidak cukup pakai bahasa Banjar, bahasa Jawa, bahasa Madura. Madura kan lucu nanti jadinya. Allah raja, ada tak iyanya, tak iya tambahin. Atau Banjar, Allah nalganal kan lucu. Atau bahasa Jawa, Allahu Maha Gede, Maha Agung misalnya. Kan tidak bisa. Antakuna bil arabiyah, kan apa susahnya? Belajar sebentar, atau ada orang baru masuk Islam, belajar Allahu Akbar, Allah kan sebentar, atau dia sering dengar azan, ya. Nah, pakai bahasa Arab, tidak boleh bahasa Indonesia terjemah. At-tartibu fiha, syarat yang keempat tertib dalam melafadzkannya. Allahu Akbar, ya, jangan dibalik-balik. Akbaru Allah, ya ini. Yang kelima an-nutqu bilafdil jalalah. Syarat yang kelima daripada takbiratul ihram, syarat sahnya mengucapkan takbir dengan lafaz jalalah, lafaz Allah. Jadi tidak cukup kalau diucapkan Ar-Rahmanu Akbar. Nama-nama Allah kan banyak nggih. Ada 99 Asmaul Husna. Jadi yang digunakan dalam takbir adalah lafzul jalalah Allah. Jadi tidak cukup Ar-Rahmanu Akbar atau As-Salamu Akbar, tapi Allahu Akbar. Syarat yang keenam an-nutqu bil lafdil akbar, diucapkan takbiratul ihram dengan lafaz akbar. Ya, tidak cukup dengan apa? Allahu kabir. Nah, kabir itu bahasa Arabnya besar kan kabir. Kalau kecil shogir. Nah, kalau akbar maha besar. Jadi tidak cukup Allahu kabir. Nah, tidak cukup. Yang ketujuh, adamu maddi hamzil jalalah. Membaca takbiratul ihram tidak dibaca panjang hamzanya lafaz jalalah. Allah, hamzah yang pertama, hamzanya lafaz jalalah tidak dibaca
panjang. Jadi dibaca gini, Allahu Akbar. Nah ini artinya berubah, Pak. Kalau hamzanya lafaz jalalah dibaca panjang, nanti artinya berbeda. Allahu Akbar itu jadi kalimat istifham. Dalam pelajaran nahwu sharaf, gramatika bahasa Arab, itu nanti bisa menjadi kalimat pertanyaan, istifham. Apakah Allah Maha Besar? Kayak gitu. Kalau hamzanya lafaz jalalah dibaca mat atau dibaca panjang, Allah, ya, ini berbahaya. Ya. Yang kedelapan, syaratnya takbiratul ihram adamu maddi ba'i akbar, tidak dibaca panjang baknya lafaz akbar. Allahu Akbar, baknya lafaz akbar dikasih tanda panjang, dibaca mat misalnya. Tidak benar, tidak memenuhi syarat karena artinya berubah. Allahu Akbar itu nama diantara nama-nama haid, ya, haid, nama haid akbar, ikbar, baknya panjang. Nah kalau diyakini bahaya. Yang kesembilan, syaratnya takbiratul ihram adamu tasydidil ba', tidak ditasydid baknya lafaz akbar. Kadang-kadang ada orang pingin sholatnya kayak khusyuk, ternyata keliru. Allahu Akbar, baknya tidak ditasydid, tidak dibaca syiddah, ya. Baknya lafaz akbar tidak ditasydid. Kalau sampai seperti itu bacanya berarti tidak memenuhi syarat. Yang ke-10, al-mualah bainahuma, terus menerus berkesinambungan di antara lafaz Allah dan akbar, tidak diputus dengan lafaz yang atau tidak terpisah. Yang ke-11, adamul maddi alfil jalala ziyadatan ala sabi alfad, tidak dibaca panjang alifnya lafaz jalalah dengan kira-kira tambahan sampai 7 alif. Karena dalam ilmu tajwid satu alif itu 2 harokat. Kalau sampai dibaca 7 alif berarti sama dengan 14 harokat. 1 alif 2 harokat. Dalam ilmu tajwid 1 alif matobi'i itu 1 alif itu 2 harokat. Kalau sampai matnya alif lafaz jalalah dibaca panjang dengan ziyadah tambahan sampai 7 alif, berarti seakan-akan dia membaca panjangnya 14 harokat. 1 alif 2 harokat, dia baca sampai 7 alif, berarti kan 14 harokat. Allah atau Allah, panjang. Ya, makanya butuh ilmu, nggih. Sahabat sendiri belajar sholat sama Nabi selama 20 hari. Makanya kemudian Nabi mengatakan kepada sahabat, sudah, sahabat punya keluarga, sahabat punya anak istri, waktunya boleh pulang masing-masing ke rumah, sudah kangen. Sahabat belajar sholat sama Nabi di Masjid Nabawi, ya, sambil Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian. Nah, bagaimana melihat? Nah, hadis ini bukan hanya untuk sahabat, tapi juga untuk kita hakikatnya. Nah, bagaimana sholat yang sesuai dengan tata cara Nabi, tuntunan hadis menurut riwayat hadis, nanti kita akan bahas dengan kitab Kaifatus Sholli ini, ya. Ini kitab yang sudah tidak asing lagi, sanad keilmuannya jelas, dikarang disusun langsung oleh guru kami Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin, murid daripada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Makkatul Mukarramah.
Nanti kita akan menjelaskan masalah takbiratul ihram. Yang ke-12 syaratnya takbiratul ihram alla yazida wawan bainahuma. Syaratnya membaca takbiratul ihram tidak menambah huruf wawu bainahuma antara lafaz Allah dan akbar. Misalnya Allahu Akbar. Jadilah antara lafaz Allah sama akbar ditambah wawu. Bukan waw ya, wawu, huruf wawu. Tuh ya. Jadi mungkin pengen khusyuk. Ini orang ini Allahu Akbar. Nah, tanpa dia sadari tiba-tiba dia nambahi huruf wawu, tidak sah. Tidak memenuhi syarat sah. Alla yazida wawan qablal jalalah, atau menambah wawu sebelum lafaz Allah, lafaz jalalah. Wallahu Akbar. Ada wallahnya ya. Nah, ini naudzubillah ya. Kita sudah dapat tambahan ilmu dari kitab ini. 14 mura'atu hurufiha. Menjaga huruf-hurufnya. Allahu Akbar, dijaga hurufnya, jangan sampai ada yang dikurangi, apalagi ditambah tadi. Alla yubdila harfan biharfin akhar. Tidak mengganti satu huruf dengan huruf yang lain. Ya. Ini syarat yang ke-14. Syarat yang ke-15 ayyadkhula waktu minal muwaqqat. Ketika takbiratul ihram dipastikan sudah masuk waktu sholat. Nah, benar-benar dipastikan sudah masuk waktu sholat. Ya. Sudah masuk waktu sholat baru melaksanakan. Antaktarina yang ke-16 antaktarina biniyat. Ketika takbir hendaknya berbarengan dengan niat. Ya, ketika takbir di dalam hati menghadirkan terlintas niat usolli fardhu subhi. Allah itu kalau dilafadzkan tadi Pak, usolli fardhu subhi. Ketika takbir maka di dalam hati dia menghadirkan niat, ada terlintas melakukannya. Allah bersama dengan takbir dalam hatinya niat sholli fardhu subhi lillahi ta'ala, sebagaimana ya rukunnya salat yang pertama kemarin, yaitu niat yang sudah kita bahas. Yang ke-17 takhiru takbiratul ma'mum an takbiratul imam. Nah, ini yang sering terjadi ketika kita salat berjamaah. Nah, makanya mau dia jadi imam, mau dia jadi makmum, belajar ilmunya sholat. Kalau wajib sholat berarti wajib belajar ilmunya sholat. Nah, yang ke-17 ini hendaknya mengakhirkan takbiratul ihramnya makmum dari takbiratul ihramnya imam. Sering kadang-kadang makmum takbirnya bareng sama imam. Ini tidak boleh. Barengnya itu tidak sah. Tidak sah makmumnya itu takbirnya. Ya. Jadi tunggu selesai imam takbir baru makmum takbir. Biasanya sholat apa? Sholat tarawih ya, buru-buru mungkin ya. Atau sholat apa? Ya. Atau orang-orang yang tidak pernah belajar. Imamnya belum selesai takbir dia sudah ngangkat tangan takbir juga. Tunggu selesai Allahu Akbar. Nah, roknya lafaz akbar baru takbir. Ya. Allahu Akbar. Nah, baru makmum takbir. Jangan bareng, tidak sah. Nah. Ayyakuna mustaqbilal kiblat. Yang ke-18 hendaknya takbiratul ihram itu benar-benar sudah menghadap kiblat. Menghadap kiblat nanti termasuk, ini dijelaskan nanti di bab-bab selanjutnya ya. Allah yaksida bitakbiril ghairus shalah. Syarat sahnya takbir yang ke-19 tidak ada tujuan lain dalam takbir kecuali sholat. Jadi takbirnya tujuannya maksudnya adalah untuk melakukan sholat, bukan untuk yang lainnya. Jadi benar-benar ketika dia takbir
tujuannya dia melakukan takbir hanya untuk sholat, bukan untuk yang lainnya. Yang ke-20 yang terakhir, ayyaqta'a hamzata akbar fayantiqa bil hamzah. Yang ke-20 hendaknya membaca lafaz akbar dengan sempurna, karena ini hamzah qotok. Dalam ilmu nahwu ada namanya hamzah qotok. Hendaknya dibaca meskipun hamzanya ini berada di antara dua kalimat akbar. Allahu akbar, harus jelas Allahu akbar. Jangan samar-samar Allahu akbar, Allahu akbar. Jelas Allahu akbar, akbar, gitu ya. Ada beberapa permasalahan yang dihadirkan oleh pengarang kitab ini, Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Salim Al-Kaf. Beliau menghadirkan sesuatu yang perlu kita pahami dan kita ketahui. Masailun fit takbir. Nanti kita jelaskan pakai ini. Salat sesuai dengan tuntunan hadis Nabi. Permasalahan yang sering terjadi di dalam takbiratul ihram. Yang pertama, yajuzu diperbolehkan ta'rifu takbir fayaqulu Allahul akbar walakin khilaful afdal. Diperbolehkan, Pak. Diperbolehkan takbiratul ihram dengan dengan alif lam. Jadi kalau dalam ilmu nahwu sharaf, gramatika bahasa Arab itu ada alif lam, namanya al-ta'rif. Nah, al-ta'rif itu berarti kalau dia takbir, lafaz akbarnya ada alif lamnya, Allahul akbar. Itu boleh. Ya, boleh menggunakan alif lam di lafaz akbar, Allahul akbar. Akan tetapi tidak afdol. Nah, kalau tidak afdol berarti tidak usah dilakuin, gitu ya. Biasa aja Allahu akbar. Meskipun boleh ditambah alif lam di lafaz akbarnya, Allahul akbar. Ya. Walakin khilaful afdol. Akan tetapi tidak afdol, gitu aja. Yang afdolnya berarti Allahu akbar. Ini sekedar wawasan, pengetahuan cakrawala, agar kita nanti kalau ada orang yang takbir Allahul akbar, kita tidak kaget. Jadi orang itu jangan kagetan, biasa saja. Kalau kita sudah tahu ilmunya, kan gitu. Yajuzul ityan bisifatin au bisifataini min sifatillahi ta'ala. Diperbolehkan mendatangkan sifatnya Allah, satu sifat atau dua sifatnya Allah daripada sifat-sifatnya Allah yang ada di Asmaul Husna. Berarti dia takbirnya menambahkan lafaz dua asma'nya Allah, sifatnya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim misalnya. Allahur Rahmanur Rahim akbar, boleh, tetapi tidak afdol. Nah, ini wawasan, tetapi tidak afdol. Yang afdol ya biasa saja tadi Allahu akbar. Meskipun diperbolehkan mendatangkan satu sifat atau dua sifat daripada sifat-sifatnya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allahur Rahmanur Rahim akbar. Kalau sampean gunakan itu, dikira sampean bikin aliran yang aneh-aneh. Betul. Makanya harus menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, makanya pentingnya punya ilmu. Jangan mentang-mentang habis alumni pesantren dari pondok, saya pakai takbir yang diperbolehkan, kata Pak Kiai boleh kok. Nah, di kampungnya sampean yang biasa saja. Nanti bikin sensasi, dakwanya ditolak nanti, aliran sesat. Nah, ini meskipun boleh ya menempatkan sesuatu pada tempatnya itu penting, ya. Umumnya bagaimana di kampung, di masjid itu ya sudah umumnya, meskipun boleh. Ini sekedar wawasan gitu aja. Sampai praktekkan sendiri pribadi sholat ya tidak apa-apa, tapi tidak afdol ya.
Yang ketiga, wajib hukumnya alal ajiz an takbirati bil arabiyyah ta'allum. Fa illam yastati wa khafa khurujul waqti tarjamuha bi lughatihi. Wajib bagi orang yang tidak mampu melafadzkan takbiratul ihram dengan bahasa Arab, wajib apa? Belajar. Jadi orang yang baru masuk Islam atau mu'alaf, dia sudah wajib sholat. Kok dia tidak mampu melakukan takbiratul ihram, maka wajib bagi dia belajar. Maksud tidak bisa sih? Kan sering dengar adzan, Allahu Akbar. Sering orang takbiran kalau hari raya Idul Fitri ya. Mau nyembelih juga baca Bismillah Allahu Akbar. Ya. Apa sedikit-sedikit ya Allahu Akbar ya. Masa tidak bisa? Kalau tidak bisa, fa illam yastati, kok tidak bisa-bisa, mungkin cedal atau apa, atau memang saking bebelnya, mungkin saking kurang, tidak mampu dan dia khawatir habis waktu sholat, belajar diajarin, dituntun, di briefing, kok tidak iso-iso, tidak bisa-bisa ini orang ini. Daripada nanti khawatir waktu sholat habis ngajarin ini, maka tarjamuha bilughatihi. Wis nih kalau gitu pakai bahasa daerahmu aja dulu. Baru boleh pakai terjemah. Allah Maha Besar. Nah ini kalau sudah tidak bisa diajarin belum mampu, kok khawatir keluar waktu, tarjamuha bilughatihi. Maka boleh pakai terjemah bahasanya dia. Bahasa planet kan, bahasa Reng Madura, bahasa Banjar, bahasa Bugis, bahasa apapun yang dia bisa. Kalau khawatir habis waktu sholat. Wawasan ini Pak ya, dihadirkan sama beliau. Yang keempat, qarnun niyat bitakbir, yajibu qarnun niyat bitakbir wa istihdaruha tafsilan fi jami' takbir alal mu'tamad. Melakukan takbir ini berbarengan dengan niat tadi yang sudah kita sebutkan. Jadi orang ketika sedang takbiratul ihram, maka di dalam hatinya hendaknya dia membarengkan dengan niat. Tangannya dan lisannya mengucapkan takbir, hatinya melakukan niat, menghadirkan niat secara terperinci. Usalli fardhus subhi lillahi ta'ala. Ya. Jadi makanya pentingnya kata Imam Syafi'i, melafadzkan niat sebelum takbir itu hukumnya sunnah untuk membantu hati dalam melakukan niat. Jadi Allah. Nah, ketika takbir Allahu Akbar, hatinya menghadirkan niat usolli fardhus subhi lillahi ta'ala. Nah, ini menurut kaul yang mu'tamad. Wa dzalika ma yusamma bil muqarranati haqiqiyah, dan itu yang dinamakan al muqarranah, niat yang sesungguhnya bersamaan, wal istidaru al haqiqi, dan menghadirkan niat secara hakiki. Ya. Waqtaral mutaakhirun, imam-imam yang pendapat imam mutaakhir yang sekarang seperti Imam Al-Haramain, Imam Ghazali, Imam Nawawi. Kalau mungkin ada orang merasa sukar atau sulit, kayak apa ya? Tangannya takbir mengangkat tangan, mulutnya mengucapkan lafaz Allahu Akbar, ini menghadirkan niat. Ada yang sulit Pak, ada orang yang kesulitan semacam itu. Apa namanya? Was-was mungkin ya. Allah. Kemudian ini dalam hati menghadirkan usolli fardhu subhi, kan ada yang merasa sulit. Allah. Allah, akhirnya dibikin mainan sama syaitan, dibikin was-was. Imamnya sudah selesai Fatihah, dia masih Allah, kurang pas. Ya kan ada orang kayak gitu ya. Sulit membarengkan antara takbiratul ihram dengan menghadirkan niat di dalam hati. Ya. Maka kalau dia merasa masyaqqat, maka cukup ya dia niat sebelum takbir ya. Wa qalu bil iktifa bi istighdarihan niat ijmalan fi juz'i min takbir. Sudah dia pokoknya ketika takbir
terbesit sebentar saja usolli fardhu subhi sudah sah. Bisa dipahami nggih? Nah, ini. Kemudian para hadirin, kita akan bahas masalah takbir dengan menggunakan kitab Kaifatus Sholli yang disusun oleh guru kami Abina Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin. Masalah takbir ini amat sangat penting. Bagaimana Nabi mengajarkan takbir dan riwayat-riwayat takbir yang begitu banyak, mulai dari mengangkatnya. Kita bisa lihat dari gambarnya sini, mengangkatnya sendiri bermacam-macam riwayat. Ini dulu sudah pernah saya kasihkan masjid ini, kitab ini satu ya. Nah, masalah takbiratul ihram, membaca takbir Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Cara mengangkat kedua tangan sampai takbir selesai ya. Mengangkat kedua tangan sampai takbir selesai. Takbir. Jadi angkat tangannya sambil mengucapkan takbir sampai selesai. Allahu Akbar. Nah, ra-nya lafaz akbar baru turun. Nah, ini Allahu Akbar, ra-nya lafaz akbar baru turun. Ini sesuai dengan hadis. Bukan saya menyalahkan ya. Kalau kita mau lebih sempurna, sampai ke makom ihsan, ibadah itu kan ada yang sampai makom ihsan, sampai benar-benar bagus. Nyembelih sapi pun harus sampai makom ihsan. Wudu pun harus sampai kedudukan makom ihsan. Ihsan fil akmal itu penting, sampai benar-benar sempurna sesuai dengan ajaran Nabi. Kalau kita secara ilmu fikih, yang penting takbir sah sudah Pak. Tapi bagaimana takbir kita sebagaimana menurut riwayat hadis Nabi, ngangkat tangan sampai takbir selesai, Allahu Akbar. Nah, cara mengangkat kedua tangan itu ada beberapa cara. Cara mengangkat kedua tangan, yang pertama telapak tangan menghadap kiblat. Ayo kita baikin bareng-bareng ya. Cara mengangkat kedua tangan, yang pertama telapak tangan menghadap kiblat. Kita niatnya apa sebelum sholat? Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilan kiblat. Jujur enggak? Benar. Maka usahakan semuanya menghadap kiblat. Sampai bab berdiri, jari-jari kaki kita pun menghadap kiblat. Nah, ini disebutkan dalam kitab Kaifatus Sholli sesuai dengan hadis Nabi. Hadis riwayat Imam Baihaqi di dalam Kitabus Shalah bab kaifiyatur rafi'u yadaini fi iftitahis shalah juz 2 halaman 27. Jadi cara mengangkat kedua tangan, satu caranya telapak tangan menghadap kiblat. Ya. Yang kedua, jari-jari dibuka, artinya tidak terlalu rapat, tidak terlalu renggang, biasa saja. Kan menakutkan kalau takbir gini Pak. Allah. Ya, tidak terlalu rapat, tidak terlalu biasa saja. Allahu Akbar. Nah, paham ya? Paham nggih? Itu ya. Menghadap kiblat telapak tangan, kemudian jari-jari dibuka, artinya tidak terlalu rapat, tidak terlalu biasa saja. Ini sesuai dengan hadis Nabi. Kemudian tinggi mengangkat kedua tangan. Bayangkan, Nabi ngajarin Pak. Makanya kenapa sahabat belajar sholat selama 20 hari. Ternyata ya, ulama ngumpulin hadis tentang sholat bisa jadi beberapa kitab. Sekarang tinggi mengangkat kedua tangan. Sering kita lihat ada yang gini, ada yang gini, ada yang di atas telinga gini. Pernah lihat enggak sampean? Nanti kalau gini dianggap ini apa Pak? Muhammadiyah gitu kan. Gini NU gitu kan. Emangnya Islam miliknya NU, Islam miliknya Muhammadiyah? Enggak. Muhammadiyah NU itu ormas yang mewadahi. Ya. Apakah Islam itu miliknya Rasulullah, miliknya Allah, miliknya
bukan terkhusus hanya satu pendapat atau mazhab. Ya. Nah, kita tahu bagaimana cara mengangkat kedua tangan yang disebutkan dalam kitab Kaifatus Sholli. Cara tadi sudah ya, cara mengangkat kedua tangan, telapak tangan menghadap kiblat. Yang kedua, jari-jari tidak renggang, tidak rapat, biasa saja. Sekarang tingginya mengangkat kedua tangan. Tinggi mengangkat kedua tangan, yang pertama sejajar dengan kedua telinga. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 391, Kitabus Shalah bab istihbabir raf'i yadaini hadal udunain. Ya. Sejajar dengan telinga. Allah, tetap ini menghadap kiblat, bukan mustaqbilal kuping. Mustaqbilal kiblat. Sejajar dengan telinga. Allahu akbar. Roknya lafaz akbar. Bar, ya bar temenan. Selesai betul. Allahu akbar, sejajar dengan telinga. Yang kedua, mengangkat tangan di atas daun telinga. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis dari sahabat Abdullah bin Zubair bin Awam. Ya. Di atas daun telinga. Allahu akbar. Ada riwayatnya, Pak. Jadi kalau ada orang sholat kayak gitu jangan kaget, biasa saja. Yang ketiga, mengangkat tangan sejajar dengan pundak. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 736, Kitab Al-Adhan bab rafi'ul yadaini idza kabbara wa idza raka'a wa idza rafa'a. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram sejajar dengan pundak. Allahu akbar, tetap menghadap kiblat. Ya, ada riwayat hadisnya. Yang keempat, setinggi dada. Hadis riwayat Imam Abu Daud nomor 724, Kitabus Shalah bab rafi'u yadaini fi shalah. Jadi semuanya ada dalilnya. Allahu akbar. Kata guru kami ketika kami ngaji di pondok bersama Abi Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin yang nyusun kitab ini, 4 tahun beliau nyusun ini. Kita sekarang tinggal nikmatin aja ya. Beliau mengumpulkan hadis dari kutubus sita, kitab-kitab hadis. Kata beliau, kalau di kampungmu biasa gini ya gini aja. Jangan nanti pulang dari pondok dirubah. Di kampung masjid biasanya gini, umumnya dia rubah. Masyarakat awam tuh banyak yang tidak paham. Ini mondoknya di mana kok jadinya gini? Ya meskipun ada riwayatnya, ada hadisnya, tapi saya katakan tadi, letakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, biar tidak menimbulkan fitnah. Kalau vitamin bagus, fitnah ini loh. Fitnah itu kan sesuatu yang dibangunkan, bahaya ya. Kecuali kalau di kampung kita udah biasa gini, tidak apa-apa. Atau di kalangan yang masyarakat sampean sudah ngaji kitab ini, masyarakat perumahan sini misalnya sudah ngaji kitab Kaifatus Sholli, sudah paham. Oh gini riwayatnya, ini di atas pundak, sejajar pundak, di atas telinga, riwayat ini sudah paham, sehingga tidak menimbulkan fitnah. Selanjutnya, waktu mengangkat kedua tangan. Sampai dijelaskan sama Nabi secara terperinci sesuai dengan hadis. Waktu mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram ada 3 cara, Pak. Ada 3 cara. Yang pertama, sebelum baca takbir. Sebelum baca takbir tangannya diangkat. Sebelum baca takbir diangkat. Allahu akbar. Tadi angkat tangan dulu baru takbir lisannya. Allahu akbar. Yang kedua, sesudah baca takbir dulu baru diangkat. Allahu akbar. Roknya lafaz takbir baru turun. Yang ketiga, biasanya kita ini bersamaan dengan bacaan takbir. Biasanya kita semua ini ya sama-sama. Allahu akbar. Alhamdulillah dapat ilmu baru, sehingga kita jangan kaget ada orang baca dulu baru ngangkat tangan.
Allahu Akbar. Atau apa tadi? Sesudah baca takbir baru apa? Baca takbir baru ngangkat Allahu Akbar. Atau sebelum baca takbir ngangkat dulu baru takbir Allahu Akbar. Nah, kalau kita yang ketiga tadi bareng-bareng Allahu Akbar. Paham nggih? Ini semuanya ada dalilnya, ada hadisnya. Yang selanjutnya meletakkan tangan, apa bahasanya Pak? Bersedekap. Tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri. Ketika sudah takbir Allahu Akbar. Nah, ini tangan kanan memegang pergelangan tangan. Nek kayak gini tidak tahu riwayat hadis siapa. Atau yang gini Allahu Akbar. Pernah lihat? Wallahu a'lam, saya tidak bisa. Dalilnya dari mana? Ya sudah ikut ini. Bukan kita menyalahkan, enggak. Itu bukan ajaran guru kami. Tidak suka menyalahkan. Cuma tidak tahu kalau sampai tanya, sebelum sampai tanya, saya sepil dulu. Saya tidak tahu kalau yang Allahu Akbar itu tidak tahu saya. Selanjutnya, bayangkan dibahas sampai terperinci sama Rasulullah dalam hadis. Selanjutnya setelah takbir tangannya diletakkan di mana? Di atas pusar, di dada, atau kayak gini. Nah, semuanya diperinci. Alhamdulillah. Ini kitab ini Pak sudah dipakai di sekolah-sekolah ternama di Jogja, di Malang. Balikpapan ini belum ini kemarin Habib Hamid minta ini. Ayo kita bikin tim gitu. Saya kan sudah pernah nawarin dulu ya. Nah, ini dipakai di majelis bagus, di sekolahan, di sekolah ternama bagus ya. Selanjutnya diletakkan tangan pada dada. Hadis riwayat 33, hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Ketika takbir Allahu Akbar diletakkan pada dada. Pada dada. Di dada. Kemudian yang kedua di atas dada Allahu Akbar. Biasanya lebih khusyuk katanya. Di Batu, malam kedinginan cocok ini. Nah, ini di atas dada. Nah, berarti ada dalilnya Pak, ada riwayatnya. Alhamdulillah. Makanya kenapa kita pakai kitab ini supaya kita tidak kaget melihat orang ibadahnya kok berbeda dan tidak gampang menyalahkan orang lain, itu ya. Yang ketiga di atas pusar. Nah, ini umumnya kita. Allahu Akbar. Nah, di atas pusar. Ini ya. Di bawah pusar. Nah, ada dalilnya di bawah pusar. Allahu Akbar. Biasanya males-malesan ini di bawah pusar. Iya. Kebanyakan hutang atau kebanyakan pikiran, punya istri 2 mungkin. Ya. Allah tanggal tua ya. Yang kelima boleh dilepas, namanya irsal. Kada sedekap kayak gini, kada boleh dilepas, namanya apa? Irsal. Allahu Akbar. Nah, boleh. Tapi ini sudah dipakai sama aliran Syiah. Ya. Jangan dipakai nanti nimbulin fitnah. Sampai sudah gamisnya hitam-hitam. Habis itu songgoknya hitam, rambutnya agak dikeluarin gini. Itu sebagian dipakai sebagian aliran sebelah yang menghalalkan kawin kontrak. Nah, ini bahaya. Ini sholatnya tandanya dia sholatnya gini, irsal. Nah, itu boleh menurut hadis. Tapi kalau sampai pakai itu nanti takutnya timbul fitnah. Nah, itu. Yang tidak boleh Allahu Akbar. Nah, ini kacak pinggang tidak boleh. Paham gak? Nah, ini beberapa masalah takbiratul ihram di dalam kitab Kaifa Tusolli. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup nggih. Insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang, yaitu bab masalah membaca Fatihah. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu pengetahuan kita, bertambahnya pula akhlak kita, bertambahnya pula rasa takut kita kepada Allah, dan mudah-mudahan kita jadikan hamba yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majelis yang mulia ini dengan doa kafaratul